Teman-teman pernah nggak sih baca atau denger sesuatu yang saking puitis dan berirama rasanya tuh kayak musik yang bener-bener nyentuh jiwa? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan bareng menyelami salah satu surah paling indah di dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman. Anggap aja ini perjalanan kita buat memahami satu tema besar, rahmat Tuhan yang gak ada batasnya. Nah, ini dia nih, pertanyaan yang jadi jantungnya surah ini. Diulang sampai 31 kali. Ini bukan sekedar pengulangan biasa loh. Ini tuh kayak referen yang kuat banget. Yang seolah-olah nantang kita di setiap pembahasan buat bener-bener mikir. Nikmat mana sih yang kita pungkiri? Pertama-tama, surah ini dinamai sesuai dengan salah satu nama utama Tuhan, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Nah ini kuncinya teman-teman. Dari ayat pertama aja kita udah dikasih tahu kalau semua yang akan kita lihat nanti, dari penciptaan sampai ilmu pengetahuan, semuanya itu bersumber dari satu hal, sifat rahmatnya yang tanpa batas. Coba diperhatiin urutannya, ini keren banget. Surah ini nyebutin pengajaran Al-Quran sebelum penciptaan manusia. Kebayang nggak? Bimbingan ilahi dan kemampuan kita buat ngomong, buat berkomunikasi, itu diletakkan sebagai anugerah paling dasar, bahkan sebelum eksistensi visi kita disebut. Ini nunjukin betapa pentingnya ilmu dan petunjuk di matanya. Oke, dari fondasi rahmat itu, sekarang kita seolah-olah diajak buat buka mata kita lebar-lebar. Alam semesta di sini digambarin kayak sebuah pameran mahakarya dari nikmat-nikmat Tuhan, dimulai dari skala yang paling besar dan megah, kosmos. Lihat deh betapa harmonisnya semua ini. Matahari sama bulan itu nggak gerak asal-asalan, tapi pakai perhitungan matematis yang presisi banget. Bahkan bintang dan pepohonan digambarkan tunduk, seakan-akan mereka semua ini bagian dari orkestra alam semesta yang sempurna. Semua ini ngarah ke satu konsep kunci, keseimbangan, atau yang disebut mizan. Nah, sekarang fokus kita pindah nih, dari langit yang luas kita turun ke bumi yang kita injak. Bumi ini dibentangkan, kayak rumah subur yang disiapin, bukan cuma buat kita, tapi buat semua makhluk. Disinilah rahmatnya jadi sesuatu yang bisa kita rasain langsung, kita cicipi, kita hirup, buah-buahan, kurma, dan wangi bunga-bunga. Dan disinilah pas kita udah lihat keteraturan langit dan kesuburan bumi, pertanyaan itu datang lagi. Seakan-akan Tuhan nanya langsung ke kita. Setelah semua ini, nikmat mana yang bisa kamu sangkal? Ini jadi jeda buat kita merenung yang dalam banget. Selanjutnya, yang diajak ngobrol di surah ini ternyata bukan cuma kita, manusia. Surah ini juga berbicara kepada jin, makhluk cerdas lain yang nggak kelihatan, yang sama-sama tinggal di dunia ini bareng kita. Asal mereka beda, tapi pertanyaan yang diajukan ke mereka itu sama persis. Asal-usul mereka beda banget loh. Manusia dari tanah liat kering, sesuatu yang padat, kelihatan, dan membumi. Sebaliknya, jin itu dari nyala api tanpa asap, sesuatu yang lebih energik, nggak terlihat, dan non-material. Dan pertanyaannya balik lagi sekarang ditujukan buat keduanya. Nikmat diciptakan, nikmat keberadaan itu sendiri, dengan segala keunikannya masing-masing, dikasih ke manusia dan jin. Jadi ini kayak pengingat universal buat mereka berdua. Kita balik lagi ke konsep super penting tadi, mizan atau keseimbangan. Ini artinya jauh lebih luas dari sekedar keseimbangan alam ya. Ini adalah prinsip moral yang fundamental. Manusia dan jin sama-sama diperintahkan buat menegakkan keadilan dalam segala hal. Jangan curang pas nimbang, jangan zolim. Intinya, ini tentang menjaga keseimbangan di masyarakat, di keadilan sosial, bahkan ekologi planet kita. Tapi di tengah semua nikmat ini, ada satu pengingat yang wow, dalam banget. Segala sesuatu di bumi ini sifatnya fana, bakal hancur. Kita, pencapaian kita, semuanya akan berakhir. Yang abadi cuma satu, Tuhan. Ayat ini langsung nyambungin nikmat sementara yang kita dapat dengan takdir abadi yang nunggu kita. Nah, dari sini ceritanya berubah drastis. Kita sampai pada ujungnya yang gak bisa dihindari. Hari perhitungan. Hari di mana keseimbangan itu bakal ditegakkan dengan sempurna dan semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Surah ini ngelukisin hari kiamat pakai gambaran yang, wah, susah dilupain. Langit yang kita kenal sekarang, biru dan luas, nanti bakal terbelah, warnanya jadi merah mawar, kayak kilapan minyak. Ini adalah gambaran runtuhnya tatanan alam semesta yang selama ini kita anggap paten. Buat mereka yang ngingkari nikmat dan ngerusak keseimbangan, akibatnya digambarin dengan jelas banget dan ya mengerikan. Ini bukan lagi kiasan, ini adalah realitas neraka di mana keadilan mutlak itu ditegakkan dengan cara yang paling tegas.
Dengar pertanyaan ini setelah deskripsi neraka rasanya nusuk banget kan? Pertanyaannya seolah-olah jadi beda maknanya. Apakah peringatan keras ini juga termasuk nikmat yang kamu dustakan? Peringatan itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah rahmat. Kesempatan terakhir buat kita berbalik arah. Nah, dari suasana yang kelam tadi, kita langsung diajak pindah ke cahaya yang terang benderang. Surah ini nunjukin kontras yang paling tajam, balasan buat mereka yang takut sama Tuhannya. Dan yang menarik, surga itu digambarkan gak cuma satu, tapi ada dua tingkatan yang berbeda. Coba kita lihat deh perbandingannya, detailnya itu luar biasa. Ini bukan sekedar tempat yang enak, tapi surga yang memanjakan semua panca indera kita. Ada taman dengan mata air yang mengalir, tapi ada lagi taman yang lebih tinggi tingkatannya dengan mata air yang memancar deras. Ini nunjukin level kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Setiap detail, dari warna daun sampai tekstur permadaninya, digambarin buat melukiskan balasan terbaik. Dan untuk yang terakhir kalinya, di tengah-tengah janji yang paling indah ini, pertanyaan itu muncul lagi. Setelah ditawarin balasan semulia ini, nikmat mana lagi yang bisa diingkari? Pertanyaan ini jadi puncak dari seluruh argumen surah ini. Sebuah kesimpulan yang susah banget buat dibantah. Jadi, kita udah ngelakuin perjalanan lengkap nih. Dari rahmat yang nggak kelihatan kayak ilmu pengetahuan, ke megahnya alam semesta, suburnya bumi, sampai peringatan yang keras dan janji yang paling indah. Pertanyaan terakhir ini, pada akhirnya bukan lagi sekadar pertanyaan. Ini adalah sebuah kesimpulan. Setelah semua ini dipaparkan, nikmat manakah yang masih bisa kita dustakan?